Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberi kita kesehatan, kemudahan dalam segala hal dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anakku, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini jangan lupa tetap absen di WA Group dan tetap melihat Google Classroom kita atau mapel Akidah kelas 10 sehingga nantinya tahu materinya dan tahu tugas-tugas yang akan diselesaikan di sana. Yang belum gabung segera bergabung di Google Classroom mapel Akidah. Silahkan bisa dilihat di grup WA mapel Akidah di deskripsi grup. Di situ ada link Google Classroom Akidah ya. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini untuk bab yang kedua yaitu tentang iman kepada Allah ya. Ini adalah kemarin sudah kita bahas tentang pengertian iman kepada Allah ya, dan sekarang kita akan bahas tentang sifat wajib bagi Allah ya. Sifat wajib bagi Allah ini adalah sifat yang harus ada pada zatnya Allah sebagai kesempurnaan baginya. Zat Allah tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk, rupa, dan ciri-cirinya. Demikian pula sifat-sifatnya tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluk ya. Jadi sifat Allah ini harus ada pada zatnya Allah ya, dan tidak bisa dibayangkan bagaimana Allah, kemudian ciri-cirinya seperti apa, tidak bisa ya. Dan juga sifat-sifat ini tidak bisa disamakan dengan manusia. Jadi sifat ini hanya ada di zatnya Allah saja ya, tidak ada di zat atau di makhluk-makhluk yang lain, tidak ada ya. Sifat Allah dapat diyakini melalui akal atau wajib akli. Jadi ini hal yang istilahnya gaib gitu ya, yang harus wajib diyakini ya, berdasarkan dalil nakli Al-Quran dan hadis. Menurut ulama ya, ilmu kalam, sifat wajib Allah terdiri dari 20 sifat ya. Ada berapa anak? 20 sifat. Dari A sampai banyak sekali ini ya. Sampai T ya. Mutakaliman ya. Kalau ada sholawatnya itu Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu adalah sifat wajib bagi Allah. Ada 20. Nah, setiap awal ya, yang pertama adalah wujud, artinya ada. Maksudnya gimana Pak? Ya, bahwa adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakan, tapi ada dengan sendirinya. Jadi Allah itu tidak ada yang menciptakan, ya Allah itu ada sendiri
Nah, tapi ada dengan sendirinya. Jadi ada. Nah, kemudian kidam artinya dahulu. Maksudnya bahwa Allah itu terdahulu dan tidak didahulukan oleh sesuatu. Firman Allah, huwa awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dan dia yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Kemudian bako artinya kekal. Semua makhluk berubah-ubah, berproses hingga mengalami kehancuran. Yang demikian itu merupakan sunatullah, sunatnya Allah. Namun Allah sebagai pencipta makhluk bersifat kekal, tidak berubah-ubah dan tidak mengalami kehancuran. Firman Allah, kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu akan rusak kecuali diri Allah sendiri. Al-Qasas ayat 88. Kemudian ada mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Manusia dapat menciptakan berbagai macam karya. Namun, karya itu tidak ada satupun yang sama dengan perbuatan atau dengan pembuatnya, yaitu manusia. Demikian pula Allah yang Maha Penciptakan tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya, baik zat maupun sifatnya. Jadi Allah itu ya berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ya, kita bisa menciptakan mobil dari kayu. Yuk kita beda, ya, tidak sama yang kita akan ciptakan. Ya Allah itu juga seperti itu. Allah yang menciptakan kita pasti zatnya Allah tidak sama, ya, atau berbeda dengan semua makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ya, ini Al-Syu'ara ayat 11. Walam yakulahu kufuwan ahad. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, ya, dengan Allah, ya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dan diri dari siapapun. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Al-Fatir, ya. Al-Fatir ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun. Jadi kita itu butuh kepada Allah, ya. Tetapi kita sering lupa bahwa kita itu hidup di dunia ini, kita butuh Allah, ya. Butuh siapa lagi kalau bukan Allah? Kita butuh sekali dengan Allah. Bahkan kita lupa nikmat yang sudah kita rasakan hari ini, kita diberi kesehatan dari Allah, tapi kita lupa dengan siapa yang menciptakan kita, siapa yang menyehatkan tubuh kita. Kita lupa sholatnya, perintah sholat tidak diabaikan, ya. Perintah sholat diabaikan, ya. Perintah untuk zakat ditolak, perintah puasa tidak dijalankan. Nah, ini kebalik, tidak seperti itu, bahwa kita itu hamba Allah, harus mengabdi kepada Allah, ya. Kita bersyukur. Syukur dengan apa tadi? Dengan selalu meningkatkan ibadah kita. Syukur itu yang baik seperti itu. Jadi marilah anak-anakku, kita bersama-sama muhasabah diri kita, apakah kita sudah baik ataukah belum. Maka persiapanlah nanti, ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada 5, ya. Nanti silahkan dibuat tabel, ya, dibuat tabel mengenai sifat-sifat wajib Allah ada 20. Kolomnya ada nomor, kemudian ada sifat wajib, kemudian artinya. Nah, setelah artinya adalah dalilnya apa. Misalkan nih, 1 tadi, ya. Nah, wujud. Kalau tidak ada berarti artinya apa? Ada. Ya. Kemudian dalilnya ya dicari. Kalau enggak ada dicari. Kalau enggak ada tidak usah. Kalau ada berarti tulis misalkan ini kayak kita. Artinya dahulu.
kolom sifat wajib Allah, yang kedua kidam. Kemudian artinya apa? Dahulu. Kemudian dalilnya Al-Hadid ayat 3. Nah, seperti itu ya. Silahkan dibuat di buku kalian, kemudian dimasukkan ke dalam Google Classroom. Nanti saya sematkan tugasnya ya, silahkan dikerjakan. Ini adalah merupakan sifat yang harus hafal ya. Sifat yang harus hafal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, silahkan membuat sholawat tadi ya, membuat sholawat tadi ya mengenai sifat wajib Allah yang Bapak nyanyikan tadi di depan. Ya, harus hafal ya. Silahkan direkam ya video ya, paling beberapa menit tidak lama ya. Baik, itu aja yang Bapak sampaikan. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah, tetap jaga protokol kesehatan. Marilah kita akhiri kegiatan pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, terima kasih anak-anakku. Tetap absen di grup, jangan lupa. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.